BTTH Kaisar Api, episode 384. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak bagus, buah iblis ada pada Gama. Itulah buah iblis terakhir di dunia ini, hentikan dia. Pada saat ini, baik itu Jiwa Wuji, pelayan iblis, Kaisar Lin, dan Mekal, mereka berempat menatap jantung Gama hijau tua, buah merah seperti akik mini yang tampak seperti akik, berdetak perlahan, seolah perlahan menyatu dengan jantungnya. Jangan biarkan Gama mati, Sol, pergilah, kata Mekal saat itu. Wus. Pada saat yang sama, Jiwa Wuji, pelayan iblis, Kaisar Lin, Sol, pemimpin dari 4 dewa petarung bintang 7, kecepatannya meroket dan melesat ke arah Gama yang sekarat, mencoba menghentikannya. Sudah terlambat, kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu iblis. Selamat datang bagi kalian semua untuk menyaksikan momen hebat ini bersama-sama. Puff, gumam Gama dalam hati, dan seketika tubuhnya tiba-tiba bertabrakan dengan panah putih itu, tanpa pertahanan apapun, tanpa tindakan yang tidak perlu, tubuh panah putih itu berubah menjadi nyala api cahaya putih suci, membakar tubuh Gama dengan dahsyat, dan pusat panahnya tertancap kuat di dada Gama dan menembusnya. Penampilannya sangat menyedihkan. Sisi, diserang panah suci, kabut darah hijau tua di tubuh Gama langsung hancur, dan buah iblis matang yang hilang itu diam-diam menggantung di jantung Gama, seperti jantung berdetak pelan. Setiap detak akan membuat dunia ini penuh kegelisahan. Tampaknya buah iblis berwarna merah akik ini, yang tampak hanya sebesar kepalan tangan, lebih menyerupai sebuah sangkar, yang menampung seorang raja iblis, seorang penguasa sejati yang cukup untuk menenangkan tempat ini. Begitu dibebaskan, saya khawatir dunia ini akan menghadapi bencana besar. Mundur cepat, mereka berempat terkejut ketika melihat ini, dan mereka segera mundur, karena dari Gama, mereka benar-benar merasakan denyut kematian. Kehendak iblis. Gama menatap mereka berempat dengan takut-takut, lalu mendengus dingin. Seketika, tubuh mereka terbakar oleh api putih, dan seluruh tubuh mereka meleleh dengan cepat, berubah menjadi kabut jahat berwarna hijau tua yang menyelimuti buah iblis, dan buah iblis itu masih tersisa. Debarannya pelan, lakukan. Kabut jahat hijau tua di sekitar mereka terus menyebar, dan di tempat kabut menyebar, bahkan para petarung terkuat di puncak Seven Star Fighting Immortals pun merasakan banyak kesulitan. Buah iblis di puncak memiliki sifat keserakahan. Ini buah iblis terakhir, dan satu-satunya yang matang. Siapapun yang mendapatkannya kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk melangkah ke puncak dunia 1000 besar. Karena hanya buah iblis yang setengah matang telah mengubah kualitas Lin Fengya, belum lagi kekuatan yang terkandung dalam buah iblis yang benar-benar matang ini, yang sama sekali tidak terbayangkan oleh manusia. Boom! Tanpa menunggu mereka berempat bergerak, buah iblis yang terbungkus kabut jahat berwarna hijau tua itu seakan ditarik, dan tampaknya telah menemukan inang yang cocok, langsung menuju ke Xiaoyan yang sekarat. Tidak bagus. Pada saat ini, pupil mata mereka berempat mengecil, tetapi Jiwa Wuji dan pelayan iblis itu bertindak cepat, dan 2 kuda yang galak dan muram melesat keluar, dengan niat membunuh yang agung, menghadap ke lokasi Xiaoyan. Bajingan, pada akhirnya, orang ini benar-benar pelit. Melihat Xiaoyan begitu beruntung, Hun Wuji tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan marah. Buah iblis itu perlahan keluar dari kabut jahat berwarna hijau tua dan perlahan mengalir ke sudut mulut Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan sudah dalam keadaan mati suri. Operasi yang terus-menerus ini, saya khawatir ia telah berubah menjadi mayat tanpa suhu. Sabu-sabu, Xiaoyan juga merasakan sesuatu, secara naluriah memutar giginya dan mengunyah makanan di mulutnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, buah iblis merah oniks digigit perlahan oleh Xiaoyan, dan jejak cairan hijau tua menyebar di sepanjang tubuh Xiaoyan menuju ke anggota tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, napas terakhir Xiaoyan bagaikan naga raksasa purba yang tertidur lelap. Napasnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan kebangkitannya membuat beberapa orang kuat yang hadir merasakan depresi yang nyata. Brak! 2 serangan tajam langsung menghantam tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan hampir terbunuh dalam sekejap mata. Namun, tubuh Xiaoyan terluka parah, namun ia kehilangan kendali dan tiba-tiba berdiri.
Kabut hijau tua menyelimuti Xiaoyan, membuat dua serangan tajam itu seperti kapas saat mengenai kabut. Tidak terpental kembali, melainkan lenyap dengan mudah. Apa-apaan ini? Melihat pemandangan dramatis di atas langit, tatapan mata jiwa Wuji yang menyeramkan dan tatapan mata tajam pelayan iblis menatap Xiaoyan yang diselimuti kabut hijau tua, dan kehilangan suaranya. Di dalam hati sang hamba iblis, aura aneh perlahan tumbuh. Terlebih lagi, setelah serangan mereka berdua, sosok Xiaoyan perlahan tenggelam di depan semua orang, dan aura kesedihan berwarna hijau tua pun terbungkus seluruhnya, hanya menyisakan kekosongan dingin yang sangat sunyi. Semua orang yang datang ke benua bintangku benar-benar tak tahu malu. Saat itu, melihat kondisi Xiaoyan yang sempat stabil, Kaisar Lin tiba-tiba melompat ke udara, aura hijau menyelimuti tubuhnya. Berubah menjadi seekor naga hijau, merayap di bawah kakinya. Napas Dewa Petarung Bintang 8,5 langkah dilepaskan, menatap beberapa orang. Orang tua, minggir. Saat ini, melihat Xiaoyan yang terlindungi oleh kabut darah hijau tua, sepertinya ada semacam mutasi yang terjadi. Sebelum pelayan iblis itu sempat berpikir, tubuhnya mengamuk dan meraung ke arahnya. Dari kabut darah, ia mencium kekuatan yang benar-benar mengerikan yang menggerakkannya. Tampaknya orang itu adalah orang yang paling murni dan paling tiran, dan dia hanya seorang palsu. Baik itu jiwa atau darah iblis dalam tubuh, perlahan-lahan ia menjadi menakjubkan. Sama sekali tidak mungkin. Pupil mata hijau tua pelayan iblis itu mengecil, melangkah menembus kehampaan untuk menghadapi Xiaoyan di dunia bawah yang gelap. Darah dan kekuatan iblis di tubuhnya bergetar tak terkendali. Saat dia semakin dekat dengan Xiaoyan, apinya menjadi semakin mengerikan. Dalam kabut jahat berwarna hijau tua. Di mana aku, di mana? Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan mengusap dahinya pelan, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Tepat setelah ia berusaha sekuat tenaga melawan panah cahaya dan gagal, kekuatan di tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan cahaya ilahi. Raut wajah dan bahkan persepsinya lenyap sepenuhnya, dan ia benar-benar memasuki kondisi hampir mati. Saat itu, Xiaoyan pingsan. Setelah menyadari apa yang telah dilakukan Gama padanya, setelah beristirahat, tubuhnya yang telah terkuras habis bagaikan rebung setelah hujan musim semi, penuh vitalitas. Namun saat ini, kekosongan tempat Xiaoyan berada benar-benar menjadi ruang yang asing dan berbeda. Ruang itu luas dan tak bernyawa, bagaikan dunia mayat hidup yang mati. Hanya kabut hijau tua seperti cairan yang memenuhi seluruh ruang. Ruang yang berbeda. Ini, Xiaoyan mengangkat tangannya, tetapi mendapati bahwa ia hanya menyentuh tubuh jiwa. Jelas, tubuh jiwa memasuki dimensi yang berbeda bersama-sama melalui aksi aneh Gama terakhir, tetapi pada saat ini, sebagian kecil dari tubuh jiwa Xiaoyan. Lingkaran-lingkaran itu seperti garis-garis jahat reptil, memenuhi seluruh tubuh. Bahkan Xiaoyan menyadari bahwa di ruang ini, baik kekuatan jiwanya maupun kekuatan api sucinya tak terkendali. Tempat ini seperti tempat terlarang yang benar-benar terisolasi dari dunia, zona mati. Saat mendongak, ruang asing yang penuh ketidakpedulian ini memberikan darah Xiaoyan kenyamanan yang tak terlukiskan. Kehendak iblis, akhirnya benar-benar tepat. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, kabut hijau tua menggeliat di dimensi yang berbeda, dan mengembun menjadi sosok Gama, melayang secara ilusi di depan Xiaoyan. Hanya ketika buah iblis terluka parah, ia dapat mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Buah iblis ini juga ditemukan oleh Gama setelah gurunya dan Lin Fengya melahap buah iblis tersebut. Saat itu, Xiaoyan berada di ambang kematian demi melawan panah cahaya, dan Gama menggunakan metode rahasia untuk menyatukan buah iblis matang dengan hatinya agar terhindar dari pencarian Lin Fengya dan yang lainnya. Kekuatan buah iblis tersebut disalurkan sepenuhnya ke tubuh Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan, yang berdiri di tubuh dunia bawah yang gelap, terus-menerus diubah dan diperkuat oleh buah iblis, dan ruang asing jauh di dalam jiwa ini sedang menjalankan warisan terpenting dari kehendak iblis. Gama, apa-apaan yang kau lakukan? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Sebenarnya, kau tidak tahu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Gama tersenyum jahat, dan pupil matanya yang hijau tua dan jahat perlahan menatap Xiaoyan. Aku sudah mati. Xiaoyan masih tidak mempercayainya. Tidak, kau belum mati. Buah iblislah yang menyelamatkanmu. Tapi sekarang, kau tak ada bedanya dengan orang mati, kata Gama dengan sungguh-sungguh.
Biarkan aku keluar, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Ada pelayan iblis dalam wujud setengah iblis di luar sana. Begitu kau pergi dari sini, kau akan jatuh ke tangan mereka. Saat mereka melahapmu, mereka akan berubah menjadi iblis sungguhan, belum lagi para malaikat dan jiwa wuji yang kuat. Petik 2. Kalau kamu keluar sekarang, kamu akan mati. Gama tersenyum, tapi dia tetap tenang dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan melirik ke arah Gama, lalu mendapati bahwa orang ini tampak sangat aneh sekarang. Sepertinya dia telah benar-benar jatuh, dan aura di depannya hanyalah jejak terakhir dari kekuatan jiwanya. Sebenarnya, kau harus tahu bahwa dalam pemilihan ini, benua bintang surgawi mendapat campur tangan dari istana jiwa dan tahta suci, dan mustahil bagi keluarga kerajaan untuk bertahan hidup di bawah kekuatan-kekuatan ini, bahkan jika kaisar telah menembus setengah langkah tingkat bintang 8, atau bahkan sang putri telah membangkitkan kekuatan bintang-bintang, gumam Gama dalam hati. Karena semua ini sudah menjadi mahakarya bidadari pengembara Mekal. Sejak kegagalan awal sarang iblis, dia terus memikirkannya, dan diam-diam mengatur beberapa dewa petarung bintang 7 yang kuat dan sejumlah bawahan di tahta suci ke tempat persembunyian yang telah disiapkan Lin Feng untuk mereka. Bahkan dalam situasi panik saat ini, jumlah orang dari pusat kekuatan tahta suci terlihat jelas bagi semua orang. Tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Lanjut Gama. Mereka sedang menunggumu. Xiaoyan juga terdiam sejenak, mendengarkan Gama berkata. Yang pertama adalah menungguku, dan aku ingin bertanya tentang keberadaan buah iblis terakhirku, dan yang kedua adalah menangkapmu dan memanfaatkan api suci itu padamu, karena aura suci api suci sangat selaras dengan aura tahta suci mereka. Seorang malaikat pengembara dengan api suci, kekuatan dan statusnya dapat melampaui kardinal dalam sekejap. Dan ada satu alasan penting lagi. Mekal ingin membunuh seluruh keluarga kerajaan benua Tianxing dan mereka yang mengenal buah iblis di sini. Di akhir kalimat, Gama menunjukkan sedikit sarkasme di wajahnya. Apakah dia tidak takut mendapat sanksi dari atasannya? Tanya Xiaoyan heran. Sanksi? Dia hanya perlu memberitahu dunia luar bahwa itu adalah kerugian yang tidak disengaja yang disebabkan oleh pemusnahan iblis, dan seluruh tahta suci akan merapikannya untuknya, kata Gama Zaidu, dan tepat setelah dia selesai berbicara, kabut hijau tua di tubuh Xiaoyan mengalir deras seperti air mendidih berdiri. Ada apa? Xiaoyan merasakan energi darah di tubuhnya bergejolak, dan semburan kekuatan tirani menyebar tak terkendali dari tubuhnya. Kekuatan itu, yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya, tengah menelan asal-usul jiwanya dengan momentum guntur, mencoba melepaskan dirinya. Saat itulah kekuatan buah iblis mulai menyatu dan menggerogotimu. Jika kau mampu melawannya, kau akan mampu menguasai kehendak iblis dan mengendalikannya. Jika tidak, seperti Lin Feng ya, kau akan menjadi hamba iblis. Biarkan aku memberimu hadiah besar terakhir. Penguburan darah iblis. Setelah Gama selesai berbicara, kabut hijau tua yang tak terhitung jumlahnya di angkasa luar hancur berkeping-keping, berubah menjadi monster-monster, mengandung energi yang sangat agung, satu demi satu, mengelilingi Xiaoyan dengan sangat teratur, seolah melindungi Xiaoyan, dan juga seolah ingin menelan Xiaoyan. Dalam sekejap mata, raungan mengerikan meletus dari tubuh jiwa ilusi Xiaoyan. Dikelilingi kabut darah hijau tua, kabut darah hijau tua itu bagaikan iblis rakus, terus-menerus bertebaran di sekujur tubuh jiwa Xiaoyan, menyerap seluruh vitalitasnya. Begitu tubuh jiwa ini hancur, Xiaoyan juga akan jatuh sepenuhnya di sini. Namun anehnya, bagaimanapun cara penyerapannya, rupanya jasad jiwa yang lemah itu bagaikan pelita panjang abadi yang lenyap lalu muncul kembali, silih berganti. Itulah ciri api abadi, keabadian. Selama masih ada nafas, vitalitas dapat terus dipulihkan. Hanya karena ini, apakah kau mencoba menghancurkanku? Mimpi. Pupil mata Xiaoyan tiba-tiba mengecil, dan api jiwa berwarna kuning melesat keluar dari mata Xiaoyan, seolah menembus batasan ruang dan waktu. Krek, semenit, 2 menit, entah berapa lama, Xiaoyan tak tahu berapa kali ia berteriak, tetapi pada saat tertentu, dimensi yang berbeda itu hancur berkeping-keping, dan serpihan-serpihan jahat yang tak terhitung jumlahnya tersangkut di tubuhnya. Di dalam jiwa, ia kembali ke tubuhnya sendiri. Kekuatan jiwa, dengan kekuatan yang tidak diketahui yang tidak hilang dari yang terkuat di dunia, perlahan-lahan tumpang tindih dengan tubuh fisik. Pada saat ini, di atas langit,
satu demi satu berteriak dan membuat Anda marah. Tampaknya setan sedang lahir dari dunia ini. Tiba-tiba, tepat saat keduanya bertumpang tindih, pakaian Xiaoyan langsung meledak, dan kabut darah hijau tua menyebar dari retakan di tubuhnya. Bahkan pori-pori di tubuh Xiaoyan pun membesar dengan cepat, sedikit berubah. Pasti mengembang seperti balon yang bisa kempes kapan saja. Blokir aku. Xiaoyan baru saja menguasai tubuhnya, dan sebelum dia bisa menyadari situasi di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba meraung saat melihat kekuatan iblis yang menyilaukan dan dahsyat ini gelombang. Kekuatan iblis mengabaikan Xiaoyan. Setelah mereka menggerogoti anggota tubuh Xiaoyan, bahkan darah dan kulitnya pun terkikis dan berubah menjadi warna hijau tua yang aneh di atas pupil matanya yang awalnya dalam. Api yang cemerlang dan cahaya hijau tua yang jahat tak tertandingi, dan rambut di belakangnya pun tumbuh liar saat ini, dan hanya dalam sekejap membengkak hingga puluhan meter. Mutasi masih berlangsung, tetapi mutasi semacam ini sebenarnya menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Di saat yang sama, aura Xiaoyan tiba-tiba meroket, menembus Douxian bintang 6, Douxian bintang 7, dan bahkan terus meningkat. Sepertinya buah iblis yang matang benar-benar dapat mengubah orang menjadi iblis dan menguasai kekuatan iblis yang paling sempurna. Jadi, nak, diamlah sebagai korbanku. Melihat kemunculan Xiaoyan, tubuh pelayan iblis itu meledak, telapak tangannya terentang, dan kekuatan iblis yang melampaui langit dan bumi menyapu. Pada saat ini, Fang adalah perubahan pemandangan yang sesungguhnya. Dua iblis. Ada tontonan menarik yang bisa ditonton sekarang, tapi sayang sekali buah iblis ini. Di tanah datar di kejauhan, Mekal tampak seperti perempuan biasa, mata indahnya menerawang ke langit. Untuk sesaat, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya, dan di atas cahaya putih itu, sebuah pola suci yang membara, bagaikan cahaya suci di bawah komando malaikat, menerangi dunia dan hendak melenyapkan segala kegelapan. Adapun Kaisar dan Hun Wuji, mereka saat ini sedang melayang dan memilih untuk bertindak berdasarkan keberuntungan. Lagi pula, Xiaoyan telah melahap buah iblis dalam keadaan matang, dan bahkan mereka sangat takut dengan perubahan yang tersembunyi di balik kabut darah di sekujur tubuhnya. Perubahan pada tubuh Xiaoyan terus berlanjut, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Dua pengecut, Sol mendengus dingin, baju besi putih muncul di atas tubuhnya, dan lingkaran cahaya putih bermandikan cahaya suci menyelimuti seluruh tubuhnya, memicu napasnya tanpa noda, dan segera melangkah melalui kehampaan, menghadap Xiaoyan yang sama yang ditinggalkan. Dia setia pada Mekal, dan Xiaoyan adalah target utamanya kali ini. Bahkan jika Xiaoyan disiksa oleh Gamma dengan buah iblis, dia akan mengembalikan tubuh Xiaoyan. Ini adalah tanggung jawabnya, dan ini adalah bukti kesetiaannya kepada malaikat pengembara. Boom! Dengan suara keras, orang bijak dunia bawah yang gelap itu tidak melakukan apa-apa, tetapi kabut darah hijau tua di bahunya tiba-tiba menyebar dalam bentuk gelombang energi. Dalam gelombang energi itu, ada kekaguman yang tertahan, seolah-olah iblis keji sedang mengumumkan kelahirannya ke dunia. Tepat saat telapak tangan pelayan iblis itu menyentuh yang terakhir, sebuah lengan mengerikan menyembul dari kabut hijau tua, dan kemudian dengan mudah mengatasi serangan pelayan iblis yang cukup untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di bawah Douxian bintang 8. Pelayan iblis itu menyadari, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan ia menarik lengannya secepat kilat, tetapi lengannya terjerat rantai yang dibentuk oleh kekuatan terpolarisasi dingin dan panas, membuatnya terlepas. Tanpa suara sedikit pun, pelayan iblis itu tak kuasa menahan jeritan, sehingga darah iblis di tubuhnya meredup. Puff! Dengan suara nyaring, lengan hijau tua itu menghantam dengan keras, dan tubuh pelayan iblis itu tiba-tiba berputar ke samping, jatuh ke arah gunung di atas gunung dengan lengkungan aneh 180 derajat. Krak! Pelayan iblis itu baru saja jatuh, dan gunung kecil itu runtuh dan menguap seketika seolah-olah dijatuhkan oleh meteor. Ho! Satu pukulan melemparkan pelayan iblis itu seperti anjing mati, dan raungan yang tampaknya terperangkap dalam monster gila menyebar dari kabut darah. Tik-tok! Suara memekakkan telinga itu terdengar, dan awan gelap dan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh langit lenyap dalam sekejap. Langit bermandikan fajar mentari, dan di pundak dunia bawah yang gelap, sebuah sosok cekung tajam, berlumuran tetesan darah hijau tua yang perlahan menetes. Setiap kali darah hijau tua itu menetes, suara renyah itu seperti kematian di telinga beberapa orang di atas kehampaan.
Saat ini, Xiaoyan tak lagi bisa dianggap manusia. Tubuh dan kulitnya telah sepenuhnya berubah menjadi hijau tua bak iblis, yang jahat dan menakutkan. Bahkan rambut hitamnya telah tumbuh liar hingga lutut seperti wanita. Dengan bantuan rambut hijau tua yang menutupi tubuhnya, sepasang pupil hijau tua yang haus darah pun muncul, mengidamkan semua makhluk di dunia ini. Perasaan itu bagaikan seekor iblis yang berada di atas dunia, turun ke wilayah kekuasaannya, siap mengubah semua manusia di sini menjadi makanannya. Itu, jejak darah tumpah dari sudut mulut pelayan iblis itu, nyaris merangkak keluar dari gunung yang runtuh. Saat mata jahatnya terangkat dan menatap sosok Xiaoyan di atas langit, perasaan kagum memenuhi hatinya. Itu adalah iblis. Dialah iblis sesungguhnya yang mewarisi kemauan iblis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dan pada akhirnya, dia hanyalah seorang hamba setan, sekalipun dia telah menguasai sebagian kekuatan setan, lalu kenapa? Di hadapan iblis sungguhan, paksaan yang datang dari darah dan jiwa dikalahkan tanpa perlawanan. Tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertarungan melawan iblis seperti ini. Tidak mungkin berhenti berpura-pura menjadi hantu. Pergi ke neraka. Pupil mata hijau tua pelayan iblis itu mengecil, dan tubuhnya langsung membengkak ratusan kali lipat. Darah hijau tua yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, bagaikan bisa mematikan di mulut ular berbisa, menyembur ke arah Xiaoyan. Itulah sumber iblis. Jelas, pelayan iblis itu panik saat ini. Dia tahu jika Xiaoyan tidak bisa dibunuh, maka dialah yang akan gagal. Di dunia, tidak akan pernah ada dua iblis pada saat yang sama, ini adalah kebanggaan mereka dari darah iblis. Darah hijau tua terus menggerogoti kehampaan. Tiba-tiba, kehampaan itu hancur total. Pusaran-pusaran kecil ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya meresap. Pusaran-pusaran kecil ini mengarah ke berbagai ruang. 9 nyawa. Xiaoyan, Tuan Xiaoyan. Pada saat ini, pertempuran di darat perlahan berakhir, dan para ahli istana jiwa dan keluarga kerajaan masing-masing telah minggir, menunggu pertempuran menentukan hasil di langit, bahkan ahli tahta suci yang bersembunyi di kegelapan. Orang itu juga menatapnya. Sang putri dan Jisuan, dengan puluhan ribu elit perkasa di belakang mereka, menyaksikan tindakan putus asa hamba iblis itu, dan telapak tangan mereka berkeringat. Tingkat serangan itu telah melampaui pemahaman mereka. Tetapi meski begitu Xiaoyan punya perubahan, keduanya tidak akan ragu untuk membawa elit mereka ke medan perang. Hanya ada satu iblis di dunia ini. Melihat tindakan pelayan iblis itu, wajah Xiaoyan yang ditutupi rambut jahat tiba-tiba menunjukkan senyum aneh, dan kabut darah hijau tua di sekujur tubuhnya dengan cepat membeku. Berikan aku kekuatan itu, ludahkan. Sebuah suara menyeramkan tiba-tiba terdengar di kehampaan, mengguncang pikiran semua orang yang hadir. Boom! Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan bergerak, dan telapak tangannya terbungkus kabut darah hijau tua, membentuk lapisan-lapisan belenggu energi. Di atas belenggu energi itu, setitik garis kuno dan dalam perlahan memenuhi seluruh tubuhnya. Perhatikan baik-baik, garis-garis itu ternyata membentuk pola aneh, membentuk formasi jahat di tubuh Xiaoyan. Pola iblis semacam itu memobilisasi semua kekuatan iblis dalam tubuh Xiaoyan secara tertib dan mengerahkan semua kekuatan iblis. Pelayan iblis itu gemetar dengan cepat, otot-otot di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lelah, bahkan air darah hijau tua mengering dan bergetar seperti api, membakar, meletus dengan kekuatan paling jahat yang membakar segalanya, dengan kekuatan yang luar biasa, meledak ke arah Xiaoyan, pergi. Dia tahu bahwa dengan membakar asal-usul iblisnya sendiri, Xiaoyan harus dimusnahkan sepenuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan, dia mati atau Xiaoyan dihancurkan. Tinju yang berlumuran darah hijau tua dan belenggu energi terus-menerus bergesekan dengan keras di kehampaan, menimbulkan kerusuhan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya telah melampaui kategori bintang 7, dan benar-benar mencapai bintang 8. Boom! Sosok keduanya langsung tumpang tindih, tinju Xiaoyan menghembuskan napas dengan lancar, menembus penghalang darah dan air, langsung mengenai jantung pelayan iblis, dan tiba-tiba menembus tubuhnya. Bagaimana mungkin? Di saat-saat terakhir, pelayan iblis itu melihat kilatan warna kuning di pupil Xiaoyan. Kekuatan itu adalah api suci. Namun, kekuatan iblis itu jahat dan menyeramkan, sementara api suci itu suci dan tak tergoyahkan. Bagaimana kedua kekuatan itu bisa selaras?
Sangat disayangkan bahwa dengan serangan Xiaoyan, vitalitas pelayan iblis itu terkuras dengan cepat dan kematian hanya masalah waktu. Pada saat ini, penonton lainnya menatap iblis Xiaoyan yang melangkah ke dalam kehampaan, dan gelombang depresi muncul tanpa sadar. Setengah iblis Lin Fengya tidak bisa menghentikan serangan iblis Xiaoyan. Pelayan iblis itu segera jatuh ke tanah. Pada saat ini, kulitnya mulai mengering dan pecah-pecah hebat. Jelas bahwa semua vitalitasnya telah lenyap dan ia hampir jatuh. Kehendak iblis, iblis sungguhan. Pelayan iblis yang tersungkur itu memasang ekspresi tak berdaya, dan ia tampaknya tahu ajalnya tepat setelah pukulan itu. Sekalipun dia adalah setengah iblis, dia sangat dekat dengan petarung abadi bintang 8, tetapi saat dia bertarung dengan iblis sungguhan, dia hanya akan tumbang. Krak, dengan suara keras, pelayan iblis yang setengah mati itu pun jatuh dengan cepat, dan iblis Xiaoyan bagaikan monster haus darah, menyerbu ke arah pelayan iblis itu, di depan semua orang, terus-menerus menyerap sisa-sisa terakhir dari pelayan iblis itu. Sedikit kekuatan iblis. Jadi pada saat ini, iblis Xiaoyan menempatkan tubuh pelayan iblis Lin Fengya di atas kehampaan, terbungkus dalam kabut hijau tua, terus-menerus menyerap vitalitas terakhir pelayan iblis itu. Saya khawatir itu hanya masalah waktu sebelum ia menghilang sepenuhnya. Dengan tindakan Xiaoyan, aura iblis yang ganas dan jahat di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan ditekan. Setelah menyerap kekuatan tubuh pelayan iblis, pupil matanya perlahan menjadi jernih dan transparan. Dari awal hingga akhir, kekuatan khusus menyelimuti cincin api untuk melindungi pikiran Xiaoyan, dan jiwanya tidak akan terkikis oleh iblis. Kini, dengan pulihnya Xiaoyan, hanya masalah waktu untuk sementara waktu menekan kekuatan iblis. Iblis ini, di dalam kehampaan, jiwa Wuji menatap dengan muram ke arah iblis Xiaoyan, yang berada di atas puncak kehampaan, dan berkata dengan marah. Awalnya Xiaoyan hanya seorang karakter kecil, namun kini ia telah menjelma menjadi seorang iblis besar yang hampir berhubungan dengan pertarungan terakhir, dan dilihat dari cara-cara ganas Xiaoyan baru saja menghadapi pelayan iblis itu, orang ini mungkin benar-benar cukup untuk mengancam mereka. Karena aura yang terpancar dari tubuh iblis Xiaoyan telah melampaui tingkat bintang 7 dan jelas mencapai tingkat bintang 8. 8 bintang bertarung abadi, bahkan jiwa Wuji tidak berdaya. Namun, anehnya Dosian bintang 8 belum melewati titik pendekatan benua ini. Penguasa yang mengendalikan benua Kaisar Do Sifang akan datang sendiri. Mengapa sekarang tidak ada napas? Dui melirik para ahli aula jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah, bertanya-tanya. Di langit, sinar matahari menyinari langsung tubuh iblis Xiaoyan, memperbesar energi jahat tanpa batas. Wajah iblis Xiaoyan mengerikan, dan aura jahat berwarna hijau tua amat besar, tetapi saat ini, di bawah pengawasan banyak orang, ia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Telapak tangannya tumbuh sedikit demi sedikit, seperti cakar binatang iblis yang paling tajam. Di kulit tubuhnya yang berwarna hijau tua, bayangan iblis berwarna hijau tua yang pekat tercetak sempurna. Fajar cahaya. Tepat ketika semua orang kebingungan, seberkas cahaya fajar menyambar bagai kilat, perlahan memenuhi langit dan beriak. Setan, sungguh tak terduga, di atas fajar, ada dua wanita di Yanting. Mereka mengenakan sepatu bot seputih salju dan gaun putih yang membuat napas mereka seperti peri sungguhan. Namun tak seorang pun berani meremehkan mereka, karena keduanya merupakan pejabat tinggi tahta suci. Dua penjaga tahta suci, melihat seluruh langit diselimuti oleh aura terang, Sol Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Entah kenapa, kekuatan kedua pengawal tahta suci, Sol dan Yas, sudah mencapai titik kesempurnaan Seven Star Fighting Immortals saat ini. Dan fajar putih di belakang mereka menyebar, dan seluruh langit dari puluhan ribu wilayah di Sky Star City diselimuti aura kelabu. Itulah alam, itulah rasa dari pesona. Keduanya bergabung untuk menggunakan cara yang begitu besar untuk membungkus inti seluruh benua Tianxing, membuat para pengendali benua Do di Sifang tidak dapat merasakannya. Apakah mereka ingin melenyapkan semua orang di sini? Jiwa Wuji menatap ke suatu tempat di pegunungan di bawah, di mana napasnya jelas merupakan malaikat. Mundur diam-diam, jiwa Wuji menuju pasukan istana jiwa di bawah. Kali ini mereka telah sepenuhnya siap, dan dalam pertempuran sebelumnya, benua istana jiwa telah mengumpulkan puluhan ribu tubuh jiwa. Dua pengawal tahta suci, itu tidak cukup. Biarkan Mekal keluar sendiri,
aku bisa mempertimbangkan untuk menyimpan seluruh tubuhnya. Fajar terus menyebar, tetapi ketika iblis Xiaoyan di atas langit terpengaruh, tubuh Xiaoyan bergetar dengan energi jahat berwarna hijau tua dan kembali ke wujud normalnya. Riak energi tak kasat mata itu benar-benar menggetarkan pesona terang ini. Berani, Lord Turing Angel juga sesuatu yang bisa diteriaki oleh orang jahat sepertimu. Tunggu sampai kami berdua menangkapmu dan mengirimmu ke tahta suci. Kamu adalah alien yang melampaui pemahaman manusia normal, dan seharusnya tidak ada di dunia ini. Para malaikat dan uskup tahta suci akan memberimu penghakiman terakhir. Ayo tangkap. Begitu kata-kata itu terucap, kedua sosok itu melesat keluar bersamaan, meraung ke arah Xiaoyan. Dua pengawal tahta suci yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi malaikat. Biarlah darah kalian berdua datang untuk memberi penghormatan kepada Gama. Melihat ini, Xiaoyan tidak berniat mengatakan apapun kepada mereka, karena Xiaoyan sudah lama mendengarnya. Berbicara tentang ketatnya tahta suci, mereka yang bisa masuk adalah yang terbaik yang telah disaring di berbagai tingkatan. Mereka memiliki hati yang murni, dan mereka selalu menjadi malaikat dan dewa seumur hidup. Bahkan jika mereka mengorbankan nyawa mereka untuk dewa, mereka tidak akan melakukan apapun. Pada saat yang sama, senyum nakal muncul di sudut mulut Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya yang besar, kabut hijau tua yang menyilaukan di tubuhnya berada di bawah kendalinya, dan berubah menjadi hantu iblis tepat di belakangnya, menempel di punggung Xiaoyan. Perasaan itu seolah-olah di belakang Xiaoyan, ada Raja Iblis sungguhan yang turun. Dia memberi komando, mengajari Xiaoyan cara menggunakan kekuatan iblis, dan sekarang Xiaoyan mengandalkan api suci, Feng Jue, dan Dian di tubuhnya. Cincin itu untuk sementara menekan serangan balik kekuatan iblis. Xiaoyan tampaknya telah menyadari bahwa kekuatan iblis jauh lebih dahsyat dan mengerikan daripada api suci. Bahkan Xiaoyan yang sekarang hanya menyerap sedikit kekuatan dari lautan iblis. Kekuatan, saya khawatir kelangsungan hidup benua ini hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan pada akhirnya, Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatan iblis tidak ada hubungannya dengan Feng Jue dan Kaisar Yanji, karena tanpa bantuan ketiganya, Xiaoyan ingin menekan kekuatan iblis untuk sementara, itu akan sepenuhnya omong kosong. Terkikisnya kekuatan iblis sulit dicegah, ia langsung menggerogoti jiwa dan menyerang bagian tubuh manusia yang paling rentan. Mesin iblis. Untungnya, Xiaoyan berhasil. Meskipun hanya sementara, itu juga berhasil. Terlebih lagi, setelah mengendalikan kekuatan iblis untuk sementara, kekuatan Xiaoyan langsung meroket ke alam abadi bintang 8. Menurut perkiraan Xiaoyan, kekuatannya saat ini telah mencapai tahap awal alam abadi bintang 8, kekuatan jiwa dalam tubuh, kekuatan dan kecepatan tubuh, dan lain-lain telah meningkat pesat karena siksaan iblis yang tak manusiawi. Pertempuran ini akan diakhiri olehku secara pribadi. Orang yang mendambakan benua ini akan tinggal di sini selamanya hari ini. Setelah memeriksa perubahan di tubuhnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap dua malaikat penjaga yang menyerangnya, lalu mencibir. Senyum ini, bercampur dengan penghinaan dan ejekan yang tak berujung, tampaknya dengan sengaja memberitahu kedua malaikat penjaga itu bahwa kalau kalian punya trik, gunakan saja. Akulah iblis, tak terkalahkan. Dialah satu-satunya iblis di dunia ini. Air terjun cahaya penghakiman. Melihat sosok Xiaoyan yang tak bergerak, Sol dan Yas tak siap menahan diri. Mereka berteriak keras, semburan nada suci bernada tinggi keluar dari mulut mereka, berubah menjadi cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya dari pola cahaya, dengan aura suci yang menekan kekuatan iblis, jatuh vertikal dari langit. Pemandangan mengejutkan semacam itu bagaikan air terjun terbalik, dengan cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, kekuatan dan daya pemurnian yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Langit awalnya sepenuhnya diselimuti oleh penghalang cahaya, tetapi kali ini, dengan tambahan langit yang luas dan memenuhi seluruh langit, guncangannya telah melampaui kognisi manusia. Seolah-olah ada tangisan dari langit, dan tampaknya ada orang-orang bodoh yang memprovokasi langit. Iblis, bayangan jiwa. Melihat cahaya pelangi suci yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit, dan targetnya adalah dia, Xiaoyan mendengus dingin, tanpa rasa takut, bahkan darah iblis yang baru saja ditekan di tubuhnya pun mendidih. Darah iblis bersukacita dan bersukacita. Tampaknya hanya kekuatan yang sangat tirani ini yang dapat meledak menjadi kegilaan yang begitu menggembirakan. Jika ada kekuatan yang tak tertandingi di dunia ini,
maka sebagai iblis, ia harus menginjak-injak kekuatan tersebut. Selama sesaat, bayangan jiwa iblis di belakang Xiao Yan tiba-tiba meluas berkali-kali lipat, memperbesar aura iblis di sumsum tulang tubuh Xiao Yan berkali-kali lipat. Bayangan jiwa iblis sebenarnya seperti jiwa petarung. Bayangan ini juga melekat di punggung Xiao Yan. Saat digunakan, bayangan ini dapat berkembang berkali-kali lipat. Namun, bayangan jiwa iblis berbeda. Setelah menggunakannya, kekuatan, persepsi, dan kecepatannya telah meningkat ke level manusia. Level manusia jauh melampaui jangkauan jiwa petarung. Tentu saja, ini hanyalah bentuk penggunaan terendah yang baru saja dikuasai Xiao Yan terhadap kekuatan iblis. Sisi cahaya pelangi suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada bayangan jiwa iblis Xiao Yan seperti sinar cahaya hangat, dan untuk sementara waktu, semburan bau terbakar memenuhi seluruh langit. Cahaya, iblis, ini adalah dua kekuatan yang amat dahsyat, bagaikan air dan api, jadi ketika cahaya pelangi ini jatuh pada bayangan jiwa iblis hijau tua milik Xiao Yan yang berukuran ratusan meter, kabut keputihan pun menyebar tak terkendali. Pada saat ini, wajah Xiao Yan perlahan menunjukkan jejak keburukan, jelas dia meremehkan kekuatan kedua penjaga malaikat. Keluar dari sini, mengabaikan raungan menyedihkan dari bayangan jiwa iblis di tubuhnya, Xiao Yan dengan sangat cepat menembak kedua penjaga di bawah perlindungan langit. Demon Soul Shadow meraung, kesakitan, namun juga marah di saat yang sama. Itu adalah iblis yang bermartabat, bagaimana bisa dia disiksa begitu hebat oleh dua petarung abadi bintang 7 yang masih muda. Terlebih lagi, Xiao Yan juga tahu bahwa jika seorang iblis yang bermartabat tidak dapat menangani hal seperti itu hanya akan menjadi aib bagi namanya. Boom! Meskipun bayangan jiwa iblis menjadi tak sedap dipandang di bawah serangan air terjun langit yang terus-menerus, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mendekati kedua malaikat penjaga itu. Xiao Yan mengembun di dalam tubuhnya. Tidak bagus. Sol dan Yas tidak menyangka kekuatan iblis Xiao Yan bisa menembus langit dan mendekati mereka. Suara di atas terdengar, dan di sudut mulut mereka, sebuah mantra kuno yang berat terus berlanjut. Malaikat cahaya agung ada di atas, tolong berikan aku cahaya suci. Sol dan Yas tampaknya melakukan hal yang sama. Lantunan bahasa Sanskerta yang melengking membuat pikiran Xiao Yan bergetar hebat. Suara Sanskerta yang tak terkendali menghantui Xiao Yan, mengganggu pikirannya, membuatnya tak mampu berkonsentrasi dan mengerahkan kekuatannya untuk melancarkan serangan. Jika tidak, dengan berkumpulnya dua malaikat penjaga dalam jarak 100 meter saat ini, iblis dalam wujud iblis pasti bisa melancarkan satu serangan. Harus membunuh. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka melepaskan kemampuan bertarung tingkat itu, kalau tidak, pegunungan luar angkasa ini akan hancur total, dan kita hanya bisa mencoba kekuatan luar angkasa. Di saat kritis, Xiao Yan hanya bisa menggunakan giginya, dua pada saat yang sama, lengannya mengandung kekuatan iblis, dan cetakan tangan pesawat ulang-alik jarak jauh ditampilkan, dan lengannya terentang langsung ke dalamnya, mengirimkan dua telapak tangan yang paling intens. Lampu, Seng Yaozi, sial, puff, dan tepat di atas langit, matahari yang terik muncul, dan ketika aura yang membakar hati baru saja memenuhi udara, dua lengan hijau tua tiba-tiba menembus kehampaan, dan langsung menuju ke arah Sol dan Yas. Di dada, silangkan, krak, dengan suara keras, Xiao Yan menarik lengannya, tetapi ketika ia baru saja menembus dada kedua malaikat penjaga itu, jantung mereka tiba-tiba hancur berkeping-keping olehnya, dan karena kekuatan iblis, mereka hanya menyentuh jantung mereka. Ketika darah mereka bersentuhan, darah dan seluruh napas mereka ditelan oleh tangan mereka sendiri. Weng bersenandung, matahari yang membara di atas langit perlahan menghilang karena tak ada nyanyian susulan, tetapi pesona yang menyelimuti lingkaran inti seluruh benua Tianxing tak lenyap seiring jatuhnya keduanya. Petik 2. Petik 2. Setelah dilahap oleh pukulan mematikan Xiao Yan, kedua penjaga itu jatuh dari langit ke tanah dengan tubuh kaku seperti bunga dan pohon willow yang hilang. Pada akhirnya, mereka hanyalah penjaga malaikat. Mereka tidak memiliki akses ke kekuatan malaikat, dan mereka tidak menguasai sihir kebangkitan. Hati mereka dilenyapkan secara brutal oleh Xiao Yan, dan vitalitas mereka direnggut sepenuhnya. Susu, tepat ketika kedua malaikat penjaga itu jatuh ke tanah, mayatnya benar-benar tak dikenali, dan dua tubuh jiwa transparan yang sangat lemah perlahan muncul dari asap. Harus lari kemana? Sedot itu, susu.
Tepat saat malaikat kedua yang menjaga jiwa itu hendak melarikan diri, terdengar seringai muram yang tak biasa, seperti jiwa hantu. Boom! Melahap jiwa malaikat penjaga kesempurnaan dua petarung abadi bintang 7. Seluruh tubuh jiwa Wuji bergejolak hebat dengan kabut darah, dan samar-samar terdengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga telah mencapai level petarung abadi bintang 8,5 langkah. Apakah kamu butuh bantuan? Pada saat ini, Kaisar Lin akhirnya menyadari sesuatu dan berkata kepada Xiao Yan di langit. Tidak, kamu pergi untuk menghidupi keluarga kerajaan. Orang-orang ini adalah rival lama. Menurutmu begitu, Hallmaster Huang Tang dari Istana Jiwa, Jiwa Wuji. Xiao Yan berdiri di langit, telapak tangannya baru saja menembus dada kedua malaikat penjaga dan melahap vitalitas mereka, berubah menjadi darah merah cerah. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengangkat telapak tangannya. Menjilatnya pelan, tampaknya semua vitalitas kedua malaikat penjaga tadi telah memperlambat serangan iblis di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan, cepat atau lambat kau akan menjadi tawanan aula jiwa kami. Saat itu, Hun Wuji tertawa terbahak-bahak. Ayo, coba kulihat, kekuatan ketua aula istana jiwa dan dua pengawal malaikat tadi lebih kuat atau lebih lemah. Setelah berbicara, Xiao Yan berjalan ringan di kehampaan. Bayangan jiwa iblis di belakangnya akan mengeluarkan kabut darah hijau tua, yang membuat aura Xiao Yan menjadi sangat jahat. Iblis, api suci, penguasa aula ini menginginkannya hari ini. Pembangkit tenaga listrik istana jiwa, dengarkan perintahku. Mengorbankan jiwa. Melihat postur Xiao Yan yang tertunduk, jiwa Wuji meraung, melambaikan tangannya, dan tungku darah diproyeksikan olehnya. Pada saat ini, aura langit dan bumi menjadi suram dan aneh, dan bahkan pesona yang cukup untuk mengirimkan jejak ratapan marah.